Tajikistan merupakan salah satu dari 5 negara Asia Tengah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Republik ini berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan di barat. Data menunjukkan, Muslim merupakan kelompok mayoritas di Republik yang merdeka pada 1991 itu. Persentasenya 90% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 7,2 juta orang. Survei juga menunjukkan, terdapat 249 masjid dan 18 lembaga pendidikan Islam. Meski Muslim merupakan mayoritas, Tajikistan bukanlah negara Islam. Tajikistan merupakan negara sekuler dengan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusinya. Sebagai negara sekuler, penguasa Tajikistan kerap berlaku paranoid terhadap Islam. Salah satunya melarang penggunaan jilbab di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus. Sebagian besar penduduk Tajikistan beretnis Tajik yang berbahasa Persia. Negeri ini memang berbagi sejarah, bahasa, dan budaya dengan Iran dan Afghanistan. Tajik membentuk sekitar 62% dari populasi Tajikistan. Kaum minoritas terbesar adalah Uzbek yang berasal dari negara tetangga, Uzbekistan. Jumlahnya sekitar 24%. Ada pula penduduk yang beretnis Rusia, sekitar 8% dari total populasi. Etnis Tajik dan Uzbek beragama Islam, sedangkan etnis Rusia menganut Kristen Ortodoks. Selain di Tajikistan, orang-orang Tajik juga tinggal di Afghanistan bagian selatan. Sejarah mencatat, Tajikistan pernah menjadi bagian Kekaisaran Samanid, sebelum menjadi bagian dari Uni Soviet pada abad ke-20 dengan nama Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Dushanbe adalah ibu kota dan kota terbesar Tajikistan dengan populasi sekitar 600.000 penduduk. Tajikistan berlokasi di Asia Tengah, sebuah kawasan yang menjadi tempat lahirnya orang-orang terkenal dalam peradaban Islam. Adalah Uni Soviet yang membidani lahirnya 5 republik di kawasan ini yang semua namanya berakhirnya Stan, dalam bahasa Persia berarti tanah, yakni Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Islam versus sekularisme. Selama 20 tahun terakhir, setelah runtuhnya Uni Soviet, negeri yang masih belia ini mengalami proses interaksi yang unik sekaligus rumit antara rezim penguasa yang berpaham sekuler dengan kekuatan politik komunitas Muslim. Sebagian besar penduduk Tajikistan adalah Muslim Sunni. Sejarah mencatat, pasukan Muslim menaklukkan kawasan tersebut pada 644 M. Selanjutnya, proses penyebaran Islam di wilayah itu harus melalui jalan yang terjal dan waktu yang lama. Selama beberapa abad, Kekaisaran Samanid menguasai wilayah ini, menggantikan penguasa sebelumnya, yakni kaum Muslim Arab. Di bawah Samanid, kota Samarkand dan Bukhara ditata kembali menjadi lebih besar dan megah. Dua kota ini menjelma menjadi pusat kebudayaan bagi Muslim Sunni yang berbahasa Persia. Pada masa itu, kunci penyebaran dan pengembangan budaya Islam dimainkan oleh tarekat Sufi. Tarekat yang terbesar dan terkenal sampai saat ini adalah Naqsabandiyah, Kubrawiyah, Qadiriyah, dan Yasawiyah. Ada juga komunitas Ismailiyah yang tinggal di wilayah pegunungan terpencil. Saat ini, jumlah penganut tarekat Ismailiyah di Tajikistan mencapai 200.000 orang atau sekitar 3% dari total penduduk. Pada abad ke-19, Tajikistan masuk dalam wilayah Kekaisaran Rusia. Kemudian, Tajikistan tergelincir ke dalam cengkeraman negara komunis Uni Soviet, menyusul pecahnya revolusi sosialis 1917. Selama periode Soviet, Tajikistan mengalami masa-masa suram. Kebudayaan dan peradabannya nyaris hancur. Begitu pula umat Islam hidup sengsara akibat penindasan rezim komunis. Kala itu, penguasa komunis menciptakan kaum elit baru yang sekuler dan ateis untuk memusuhi Islam. Uniknya, justru pada periode Sovietlah Islam menancapkan pengaruh yang kuat dan dalam terhadap masyarakat Tajikistan. Hal itulah yang menjelaskan mengapa satu-satunya partai Islam yang legal di bekas wilayah Soviet ada di Tajikistan. Partai yang lahir setelah ambruknya Soviet pada 1991 itu adalah Partai Kebangkitan Islam, PIR. Setelah Tajikistan menjadi negara merdeka, terjadi pergulatan sengit untuk meraih kekuasaan, yang akhirnya mengobarkan Perang Saudara.
Sebagaimana umumnya perang saudara, konflik ini melibatkan kelompok berbeda yang masih satu bangsa, bangsa Tajik, yakni pendukung pemerintahan sekuler di satu sisi dan pendukung Serikat Oposisi Tajik, UTO, di sisi yang lain. UTO terdiri dari sejumlah kelompok yang menjadi oposisi bagi pemerintahan. Kelompok-kelompok itu antara lain kelompok Nasional Demokrat dan kelompok Islam. Namun, kelompok terkuat dalam UTO adalah Islam, dipimpin oleh Pir. Pada masa itu, pemimpin Pir yakni Said Abdullah Nuri. Ia adalah pemimpin oposisi dan agama yang paling berpengaruh bagi bangsa Tajik. Pengaruh partai Islam dalam konflik ini amat kuat, bahkan umat Islam dikenal sebagai pejuang paling tangguh selama masa perang. Perang saudara terus berkobar hingga 1997 dan menewaskan sebanyak 50 ribu orang. 5 tahun berjibaku dalam perang saudara yang menghancur leburkan banyak hal, pihak-pihak yang terlibat konflik akhirnya duduk bersama di meja perundingan. Dalam upaya perdamaian itu, peran kunci mediasi dimainkan oleh Rusia. Namun karena tajamnya konflik yang terjadi, Kremlin baru bisa memulai proses negosiasi setelah upaya ke-9. Hasil utama dari perjanjian itu adalah pihak-pihak yang terlibat konflik sepakat membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional, NRC. Komite tersebut didirikan pada 1997. Berdasarkan perjanjian damai itu, oposisi mendapatkan 30% posisi dalam struktur pemerintahan dan 25% posisi di Komisi Pemilihan Pusat. Tak mudah menekan Islam. Buah dari perjanjian damai itu, selama beberapa tahun Tajikistan menjadi negara paling demokratis di Asia Tengah. Komunitas Muslim dan partai-partai Islam mendapat kebebasan yang luas untuk melaksanakan kegiatan mereka. Namun, beberapa tahun kemudian, kebijakan pemerintah terhadap Islam mulai berubah secara dramatis. Pada awal tahun 2000-an, pemerintah melarang pemuda Muslim yang berumur di bawah 18 tahun untuk mengunjungi masjid. Perempuan-perempuan juga dilarang mengenakan hijab di beberapa area. Mahasiswa Muslim juga dilarang meneruskan pendidikan Islam di negara-negara Arab. Pada saat yang sama, pemerintah juga melarang organisasi Islam internasional beraktivitas di Tajikistan. Bahkan, rezim yang berkuasa secara terang-terangan melancarkan kampanye anti-Pir. Mereka berusaha melabeli Pir sebagai kelompok ekstremis. Di beberapa distrik, otoritas setempat menutup masjid yang dikendalikan Pir dan mengubahnya menjadi klub serta tempat minum teh. Namun, bukan hal mudah untuk memberangus Islam. Para pengamat Islam yakin, pemerintah akan gagal mengurangi pengaruh Islam dalam kehidupan penduduk Tajikistan. Yang terjadi justru bisa hal yang sebaliknya, kata analis politik, Izzat Aman. Menurut dia, generasi baru Muslim Tajik sangat religius dan militan. Mereka tidak mau menonton saja kebijakan yang menekan Islam ini, katanya. Layak untuk dicatat, pemerintah Tajikistan sangat menyadari potensi masyarakat Muslim. Dalam beberapa kasus, terlihat pemerintah mencoba menggunakan potensi ini sebagai alat politik untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, Presiden Rahmanov menyebut kebijakan pembatasan terhadap aktivitas Muslim sebagai bentuk kepedulian terhadap kemurnian tradisi untuk mazhab Hanafi Tajikistan. Belakangan terbukti, upaya keras pemerintah untuk membatasi aktivitas umat Islam tidak sukses. Bukan hanya karena sejarah negeri itu, tetapi juga karena peran dan potensi masyarakat Islam di seluruh dunia yang terus tumbuh. Tajikistan dan komunitas Muslim Tajik dengan potensi politiknya yang terus tumbuh menunjukkan betapa dalam dan kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat tradisional Muslim di Asia Tengah.